Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah pendidikan IPS berbasis IT yang beranggotakan saya sendiri, Andi Dian Puspita Laras dan Yolanda. Nah, adapun materi yang akan kami bahas dalam video ini yakni yang pertama, apa sih definisi dari korupsi? Yang kedua, bagaimana peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi? Yang ketiga, rencana aksi pencegahan apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mencegah korupsi? Nah, langsung saja definisi dari korupsi itu. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yakni corruption atau corruptus, yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis menjadi corruption. Nah, secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagaimana dinukil Adami Cawas. Korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1998, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah dibuktikan bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor pergerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegakan hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, dan di tingkat lokal dan nasional dalam konteks nasional. Nah, di lingkungan keluarga, kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain peraturannya dipatuh, misalnya tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas markas jalan tanda berhenti di atas lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terdapat tanda larangan parkir. Nah, di lingkungan keluarga, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif atau korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, itu seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya, dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum menjadi tahu? Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, misalnya kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dan sebagainya. Dan apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan. Yang terakhir, di tingkat lokal dan nasional dalam konteks nasional. Nah, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masih disistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin atau leader dalam pergerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional, berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam kampus. Mahasiswa dapat menyebar perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Yolanda. Rencana aksi pencegahan korupsi oleh mahasiswa. 1. Tidak terlambat masuk kelas dan berusaha datang sebelum pembelajaran berlangsung. Artinya, pencegahan korupsi dilakukan mahasiswa harus datang on time. On time artinya datang tepat waktu atau sebelum jadwal yang ditentukan. 2. Tidak titip presensi kelas di teman. Kita tidak boleh bolos kuliah, karena sama saja kita tidak menghargai proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Dan kita tidak boleh menitip kehadiran kepada teman melalui pesan ataupun telepon. 3. Tidak melakukan gratifikasi kepada dosen. Gratifikasi yaitu artinya sogok menyogok. Jadi, mahasiswa tidak boleh melakukan gratifikasi kepada dosen untuk maksud tertentu. Dikhawatirkan dosen tidak bisa menilai secara objektif. Contohnya, ketika saya melakukan gratifikasi dalam artian saya memberikan dosen hadiah dalam bentuk apapun itu untuk mendapatkan nilai yang bagus. 4. Tidak memalsukan data untuk keperluan beasiswa. Mahasiswa ketika mengisi data untuk keperluan beasiswa, mahasiswa sama sekali tidak boleh memalsukan data ketika memang mahasiswa berhak untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka mahasiswa harus mengisi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, pendapatan orang tua saya 3 juta, tetapi beasiswa yang saya dapat beasiswa kurang mampu. Jadi data penghasilan orang tua saya palsukan menjadi 1 juta. 5. Tidak menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi yang tidak bermanfaat. Biasanya mahasiswa menggunakan uang buku untuk kepentingan pribadi, seperti dipakai untuk bersenang-senang dengan teman dan membelikan benda-benda yang tidak bermanfaat. 6. Tidak mencontek jawaban teman pada saat mengerjakan tugas ataupun ujian. Di sini mahasiswa diharapkan menjawab soal secara mandiri dan jujur, bukan hanya semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi mahasiswa juga diharapkan menghargai proses belajar.
sehingga berjalan dengan lurus dengan usaha yang telah dikeluarkan, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tersebut. 7. Tidak mengcopy-paste tugas teman dan tidak mengcopy-paste di internet tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Kita mempunyai tugas jangan semata-mata langsung melihat pekerjaan teman dan langsung disalin. Dan jangan juga kita copy-paste di internet tanpa dicantumkan sumber yang jelas. Bisa saja kita melihat tugas teman bukan semata-mata hanya untuk dikopi, tetapi dijadikan sebagai referensi ataukah perbandingan antara kamu dan teman dalam menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi bukan juga kita tidak bisa mengcopy-paste informasi yang ada di internet. Kita bisa saja mengcopy-paste, tetapi harus mencantumkan sumber yang jelas. Nah, itulah tadi materi yang kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.